Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Priska Sylvia. Welcome back to my channel. Kabar baik di sini dan saya berharap kalian juga dalam keadaan yang sama dimanapun kalian berada, apapun yang sedang kalian lakukan. Proses belajar di tutorial online Universitas Terbuka sudah berakhir. Kita semua sudah menjalani sesi ke-1 sampai dengan sesi ke-8. Tapi sampai dengan saat ini saya masih banyak menemukan pertanyaan-pertanyaan, bahkan keluhan dari teman-teman mahasiswa terkait hal-hal menyangkut proses belajar di tutorial online. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang beberapa keluhan yang paling banyak saya temukan mengenai proses belajar dari teman-teman mahasiswa di tutorial online. Tapi seperti biasa, sebelum saya mulai pembahasan saya minta dukungan kalian. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah sini. Bunyikan juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Lalu untuk kalian mahasiswa Universitas Terbuka, kalian boleh bergabung bersama dengan saya dan teman-teman mahasiswa lain di grup Telegram mahasiswa Universitas Terbuka yang sudah saya buat. Linknya sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Silahkan kalian klik link tersebut. Kalian boleh bergabung bebas dan gratis. Di situ kita akan lebih santai dan lebih bebas untuk berdiskusi segala sesuatu tentang segala informasi penting terkait belajar di Universitas Terbuka. Ada beberapa hal terkait proses belajar di tutorial online yang sampai dengan hari ini masih menjadi pertanyaan ataupun bahkan menjadi keluhan dari beberapa rekan mahasiswa. Hal pertama yang saya perhatikan adalah tugas dan diskusi yang belum dinilai oleh tutor. Terkait penilaian di tutorial online, sampai saat ini masih ada rekan-rekan mahasiswa yang masih bertanya-tanya mengapa masih ada diskusi atau tugas yang belum muncul nilainya alias belum dinilai. Jadi kemarin itu saya masih menemukan ada beberapa teman menanyakan kenapa diskusi kedua belum ada nilainya. Kenapa diskusi saya mulai dari diskusi ketiga sampai ke-8 belum muncul nilainya. Ada juga teman-teman yang menanyakan kenapa tugas ketiga sudah dikumpulkan tapi belum ada nilainya. Nah, memang kita sebagai mahasiswa selalu berharap hasil belajar kita itu segera muncul, segera keluar nilainya. Jadi kita bisa tahu seperti apa hasil belajar kita. Dan nilai yang kita harapkan adalah nilai yang baik. Makanya memang lumayan galau kalau tugas dan diskusi yang sudah capek-capek kita kerjakan sampai dengan sesi terakhir itu belum juga muncul nilainya. Untuk masalah yang pertama ini, saya punya 2 solusi untuk kalian. Semoga bisa membantu, semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian itu. Yang pertama, kalian boleh menghubungi tutor secara pribadi untuk menanyakan terkait nilai-nilai kalian yang belum muncul. Entah itu nilai tugas atau nilai diskusi. Tentu saja kalian boleh menghubungi tutor secara pribadi dengan menggunakan cara yang baik, cara yang sopan. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti supaya tidak muncul penilaian lain dari tutor. Kalian boleh menanyakan kepada Bapak atau Ibu tutor, mengapa nilai saya, mengapa nilai diskusi saya belum muncul, atau mengapa tugas saya yang kesekian belum diberi nilai. Solusi yang kedua dan yang menurut saya paling mudah kita lakukan adalah bersabar menunggu sambil terus belajar mempersiapkan diri menghadapi ujian akhir semester. Untuk mengerjakan tugas atau untuk mengikuti diskusi itu memang ada batas waktunya. Tapi terkait dengan penilaian, tutor di setiap mata kuliah itu punya waktu sampai dengan hari terakhir, sampai dengan waktu belajar terakhir sebelum ujian untuk menilai hasil pekerjaan dari setiap mahasiswa yang diasuhnya dalam mata kuliah tersebut. Makanya sebenarnya cara yang paling gampang yang bisa saya sarankan adalah bersabar saja sambil terus belajar untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian akhir semester. Jadi yang penting kita sudah mengerjakan tugas, sudah mengerjakan diskusi dengan maksimal dan selesai.
Jangan terlalu terfokus pada nilai yang belum muncul, baik itu nilai diskusi maupun nilai tugas. Kalian tetap saja belajar mempersiapkan diri menghadapi ujian dan bersabar saja. Dari pengalaman saya selama kuliah di Universitas Terbuka, memang ada beberapa mata kuliah, ada beberapa tutor yang agak lambat memberikan nilai untuk tugas atau diskusi yang sudah kita kerjakan. Tapi pada akhirnya nilai-nilai tersebut akan muncul, akan bisa kita lihat di akun e-learning kita masing-masing. Jadi jangan khawatir, sabar saja menunggu sambil tetap belajar mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian akhir semester. Lalu masalah yang kedua adalah nilai yang rendah yang kita peroleh dari tutor untuk mata kuliah tertentu. Ya memang sebagai mahasiswa kita sudah belajar, kita sudah mengerjakan tugas, kita sudah disiplin mengikuti diskusi. Makanya saat mendapat nilai yang kita rasa kurang memuaskan, tentunya kita akan merasa galau dan sedikit kecewa. Untuk hal yang satu ini, saya hanya bisa memberitahukan kepada teman-teman untuk oke lah, kecewa itu memang wajar, galau itu memang biasa, tapi jangan terfokus pada nilai rendah yang kita peroleh di tutorial online. Ingat, sejak awal saya sudah sering menekankan, selalu menekankan, bahwa tutorial online itu hanya fasilitas membantu kita belajar mempersiapkan diri menghadapi ujian akhir semester. Memang tutorial online itu, nilai yang kita peroleh di tutorial online itu punya kontribusi pada nilai akhir kita. Tapi jangan lupa kontribusi dari nilai tutorial online itu hanya akan berlaku jika nilai ujian kita di atas 30%. Jadi, kalau seandainya nilai kita di tutorial online itu maksimal alias 100, tapi nilai ujian akhir kita di bawah 30, kita akan tetap mendapatkan nilai yang jelek. Begitu pula sebaliknya, meskipun nilai kita di tutorial online itu rendah, tapi kita akan mempersiapkan diri baik-baik menghadapi ujian akhir semester, lalu di ujian akhir semester itu kita memperoleh nilai yang maksimal, jangankan nilai tutorial yang rendah. Meskipun kita tidak mengikuti tutorial online, kita akan tetap mendapatkan nilai yang sempurna atau nilai yang maksimal, karena nilai ujian akhir semester kita itu sudah maksimal. Jadi penentunya itu bukan nilai tutorial online. Penentu utamanya adalah ujian akhir semester. Makanya kalau kalian mendapatkan nilai yang rendah di tutorial online, jangan galau, terus saja belajar. Ya itu kan nilai ini merupakan penilaian dari tutor. Jadi kita sebagai mahasiswa, kalau seandainya mendapat nilai yang rendah, anggap saja mungkin menurut tutor kita belum benar-benar memahami materi tersebut. Jadi menurut saya jangan terpaku pada nilai rendah yang diberikan tutor, tapi terus saja belajar supaya kita bisa mendapat nilai yang tinggi di ujian akhir semester nanti. Makanya untuk kalian yang bertanya-tanya, saya dapat nilai tutorial online sekian, apakah itu akan mempengaruhi nilai akhir semester? Jawabannya adalah ya dan tidak. Kuncinya ada di ujian akhir semester. Kalau ujian akhir semester kalian itu bagus, berapapun nilai yang kalian peroleh di tutorial online, nilai akhir kalian itu akan bagus. Tapi kalau nilai ujian akhir semester kalian itu jelek, meskipun nilai di tutorial online kalian 100, nilai akhir kalian akan tetap jelek. Jadi jangan terlalu khawatir, nilai tutorial online itu memang berkontribusi, tapi penentu utamanya adalah ujian akhir semester. Ingat itu. Lalu masalah yang ketiga tentang tugas atau diskusi yang terlewat alias tidak dikerjakan. Sampai dengan kemarin saya masih menemukan mahasiswa yang bertanya-tanya, saya tidak mengumpulkan 2 tugas, apakah itu akan mempengaruhi nilai akhir. Yang terakhir saya lihat itu ada teman yang menanyakan bahwa temannya dia tidak ikut diskusi sama sekali karena ada masalah kesehatan. Bagaimana dengan nilai akhirnya nanti? Apakah nilai tutorial online yang 0 itu akan mempengaruhi nilai akhirnya nanti? Nah, mengenai hal ini sebenarnya saya sudah menjelaskan panjang lebar di video yang ini. Di sini saya menjelaskan beberapa kekeliruan mahasiswa terkait tutorial online. Nah, inilah salah satu kekeliruannya.
Jadi, kalau kalian memang karena kesibukan, karena satu dan lain hal, kalian tidak sempat mengisi atau mengikuti beberapa sesi diskusi, atau bahkan tidak mengerjakan tugas dan tidak mengumpulkan tugas, jangan terlalu khawatir. Seperti yang sudah saya katakan tadi, tutorial online ini adalah fasilitas belajar yang disediakan oleh UT untuk membantu kita belajar mempersiapkan diri menghadapi ujian akhir semester. Jadi, jangan terlalu khawatir memikirkan tugas yang terlewat, tugas yang tidak terkumpul, atau diskusi yang tidak terisi. Daripada kalian galau, daripada kalian pusing memikirkan tugas yang tidak terkumpul atau diskusi yang terlewat, lebih baik mulai sekarang kalian tekun mengerjakan latihan soal, membaca materi, mempelajari buku materi pokok, supaya kalian bisa maksimal mengikuti ujian akhir semester nanti. Karena seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau nilai akhir semester kalian, nilai ujian akhir semester kalian bagus, berapapun nilai di tutorial online kalian, nilai akhir kalian akan tetap bagus. Lalu masalah keempat yang dihadapi oleh beberapa teman mahasiswa UT adalah nilai tutorial online yang tidak muncul secara keseluruhan. Jadi teman-teman ini sudah mengerjakan tugas dari tugas pertama sampai tugas ketiga, dan sudah disiplin mengikuti diskusi untuk setiap mata kuliah dari sesi pertama sampai sesi ke-8. Tapi kemarin saat ujian saat terakhir sesi yang terakhir itu, ternyata nilainya itu tidak muncul semua, entah itu diskusi maupun tugas. Yang muncul itu hanya nilai kehadiran. Bagaimana dengan teman-teman mahasiswa yang seperti ini? Untuk masalah yang seperti ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin saja ada kesalahan sistem yang sedemikian rupa sehingga menyebabkan nilai kalian untuk salah satu mata kuliah tersebut tidak muncul. Itu kemungkinan pertama. Atau kemungkinan yang kedua, mungkin saja memang diskusi dan tugas kalian itu belum sempat dinilai oleh tutor. Harus kita pahami bahwa tutor yang mengasuh mata kuliah kita itu tidak hanya menangani beberapa mahasiswa. Mereka menangani banyak mahasiswa, harus dibuka satu persatu, harus dilihat satu persatu, diperiksa baru diberi nilai. Belum lagi kalau tutor kita itu selain menjadi tutor di universitas terbuka, mungkin saja tutor kita itu adalah dosen di universitas lain. Jadi kita harus memahami bahwa tutor mungkin butuh waktu yang lebih banyak untuk menilai hasil pekerjaan kita, baik itu diskusi maupun tugas di tutorial online. Toh waktu penilaiannya itu kan masih berlangsung meskipun sesi tugas dan diskusi sudah selesai. Jadi tenang saja, jangan terlalu berkecil hati kalau ada masalah yang menyebabkan nilai kalian itu tidak muncul. Jadi saran saya, biarkan saja itu. Silahkan lanjutkan belajar untuk persiapan menghadapi ujian akhir semester. Lalu nanti cek lagi beberapa saat sebelum ujian akhir semester. Dari pengalaman saya, biasanya hari-hari menjelang ujian akhir semester itu, nilai tugas dan diskusi untuk setiap mata kuliah yang kita ikuti tutorial online-nya pasti sudah muncul. Seperti yang selalu saya tekankan, jangan galau. Karena yang paling penting adalah menghadapi ujian akhir semester dan dapat nilai baik di ujian akhir semester nanti. Itu penentu utamanya. Lagi pula, yang harus kita percaya adalah dengan sistem yang sedemikian rupa, apapun masalahnya, saya secara pribadi dan saya yakin teman-teman juga, kita harus percaya bahwa universitas terbuka selalu menghargai hasil jerih payah mahasiswa dan tidak akan merugikan mahasiswa terkait nilai, apalagi kalau mahasiswa tersebut sudah bersusah payah mengerjakan tugas dan mengerjakan diskusi. Jadi percaya saja, silahkan cek lagi beberapa hari menjelang ujian, pasti nilai-nilai itu akan muncul. Nah teman-teman, demikianlah penjelasan saya. Semoga masalah-masalah tadi itu tidak kalian alami. Semoga proses belajar kalian di tutorial online itu berjalan lancar. Semoga nilai kalian itu muncul tepat waktu, dan semoga nilai yang kalian peroleh itu maksimal sesuai dengan usaha, sesuai dengan kerja keras yang sudah kalian lakukan sepanjang mengikuti tutorial online dari sesi pertama sampai dengan sesi ke-8.
Semoga penjelasan saya bisa menjawab pertanyaan kalian dan juga bisa menjadi solusi atau jalan keluar untuk masalah yang sedang kalian hadapi terkait tutorial online. Demikian penjelasan saya. Di akhir kata, terima kasih untuk kalian yang sudah bersedia menyaksikan video saya sampai akhir. Kalau ada kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf, dan saya mengucapkan terima kasih untuk dukungannya. Buat kalian yang belum subscribe, saya minta dukungan kalian supaya saya bisa terus semangat untuk membuat lebih banyak lagi video yang menarik dan berguna untuk kalian. Silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah sini. Bunyikan juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Karena saya akan selalu membuat video terbaru terkait dengan perkembangan-perkembangan proses belajar di Universitas Terbuka. Buat kalian mahasiswa UT, ada grup mahasiswa, grup Telegram yang sudah saya buat. Kalian boleh bergabung bersama dengan saya dan banyak teman-teman lain yang sudah lebih dulu bergabung. Linknya ada di kolom deskripsi. Silakan kalian klik link itu, bebas dan gratis. Kalian boleh bergabung dari daerah manapun, silahkan. Dari jurusan apapun itu, silahkan bergabung. Di situ kita akan bisa lebih bebas berdiskusi tentang hal-hal terkait proses belajar di Universitas Terbuka. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share untuk teman-teman kalian yang lain jika kalian merasa video ini menarik dan berguna untuk teman-teman lain. Kalau ada pertanyaan atau kalau ada pokok bahasan yang ingin kalian sarankan atau kalian inginkan supaya saya bahas dalam video saya, silahkan tuliskan di kolom komentar, akan saya bantu sebisa saya. Terima kasih banyak atas dukungannya. Selamat belajar. Semoga kita bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi ujian akhir semester. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tuhan memberkati dan sampai jumpa di video selanjutnya.